Mungkin kalian bisa berbagi kelompok. Ya, jadi duduknya sudah mulai berkelompok. Silakan, 1 menit. Sudah, baik walaupun kalian berkelompok, tapi tatapan atau arah tujuan matanya menghadap ke layar, karena kalian akan ditampilkan beberapa video, ya, beberapa video yang sesuai dengan materi yang kita pelajari. Untuk yang pertama mungkin untuk materinya, nanti video yang akan ditampilkan itu judulnya mengenai definisi pemasaran. Ya, silakan disimak baik-baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Silakan Anda pilih sesuai kapan Anda menonton video ini. Silakan disimak baik-baik. Tentang pengertian dari marketing dan juga menjelaskan mengenai strategi marketing yang paling umum, yaitu marketing. Langsung saja ke pengertian marketing. Berikut pengertian marketing menurut Philip Kotler, seorang ahli marketing dunia. Marketing atau pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya terdapat kelompok dan individu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lainnya. Di dalam marketing terdapat 2 proses, yaitu yang pertama ada proses sosial, di mana di dalam proses sosial seorang individu dan kelompok saling berinteraksi sesuai dengan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial. Lalu yang kedua ada proses manajerial, di mana di dalam proses manajerial ini fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning, yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organisasi, yang ketiga ada fungsi pengarahan atau delegasi, dan yang keempat ada fungsi pengawasan atau kontrol. Semua fungsi ini tentu diterapkan dalam proses pemasaran, dan tidak mungkin sebuah proses pemasaran dilakukan tanpa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Individu dan kelompok memiliki yang namanya niat atau kebutuhan dan buat atau keinginan yang berbeda-beda. Dan selanjutnya, keinginan dan kebutuhan dapat menjadi peluang dan nilai bagi seorang pemasar dengan menggunakan strategi marketing untuk menciptakan dan menawarkan produk yang sesuai. Kemudian maka terjadilah transaksional, yaitu penjualan dan pembelian produk, sehingga konsumen mendapatkan produk yang diinginkan dan dibutuhkan, dan produsen akan mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai strategi pemasaran, yaitu marketing mix atau biasa dikenal dengan 4D. Adapun komponen dari marketing
tidaknya suatu strategi marketing ditentukan juga oleh saluran distribusi atau place. Di dalam marketing mix, saluran distribusi menempati posisi krusial. Saluran distribusi sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat jasa atau produknya mudah diperoleh oleh customer. Yang ketiga, ada promotion atau promosi. Promosi adalah upaya membujuk untuk mengajak konsumen menggunakan produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada price atau harga, di mana harga yang dimaksud adalah jumlah uang yang harus diberikan customer kepada perusahaan untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan. Pada poin ini, perusahaan kalian harus berpikir bagaimana cara agar perusahaan kalian dapat membuat customer merasa uang yang mereka berikan itu sebanding dengan produk yang dia dapatkan, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu worth it. Sekian video ini saya sampaikan, mewakili teman-teman yang telah yang bertugas. Saya Fitri Nurul. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan salah kata. Satu kelompok satu ya. Silakan. Silakan berdiskusi, dibuka itunya, langsung dijawab di lembar kerjanya. Saya kasih penjelasan dulu ya. Ya, Bapak kasih penjelasan dulu. Di sini sudah jelas prosedur kerjanya. Yang pertama tentunya LKPD ini harus dibaca, bukan dilihat, tapi dibaca. Terus videonya tadi sudah ditampilkan. Yang ketiga, diskusikan dengan teman-temannya. Jadi bukan dikerjakan sendiri. Begitu. Jawabannya silakan kalian langsung tulis di situ. Dan untuk rujukannya kalian bisa menggunakan literasi dari buku atau bahan ajar atau dari internet, silakan dari artikel internet. Tolong ini dilingkari dulu yang mana yang mesti dikerjakan. Nomor 1 lingkari nomor 1 di LKPD-nya nomor 1. Oh, sepertinya nomor 1 tidak, karena itu harus ada tayangan video. Langsung ke nomor 2. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 kesimpulannya tidak. Terus ke LKPD yang keduanya, ini yang gambarnya ini ada 6, 7, 8. Silahkan dilingkari, waktunya 2 menit. Sudah finishing waktu. Perhatikan semuanya. Kelompok 1 akan siap tampil di depan, dipimpin oleh KKM Senior. Silakan. Yang lain menyimak, dan jika ada hal-hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan langsung ke yang bersangkutan. Sini A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Izin memperkenalkan diri, nama saya Mesya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kartika. Izin memperkenalkan diri, nama saya Messi. Di sini saya mewakilkan kelompok 1 akan menjawab soal tentang jelaskan klasifikasi produk berdasarkan keberwujudan atau tangibility yang dijawab sama kelompok saya, yaitu produk kebutuhan sehari-hari atau convenience good, dan produk belanjaan shopping goods, dan produk khusus yaitu specialist good. Mungkin segitu jawaban dari kelompok saya. Apabila ada masukan dari kelompok lain boleh, atau yang mau bertanya silakan. Terima kasih. Ya, ada yang mau disampaikan? Siap apa? Siap tidak? Jelaskan klasifikasi produk berdasarkan keterwujudannya. Klasifikasi keterwujudannya, keberadaannya, ya. Yang menurut kelompoknya tadi apa? Coba diulangi lagi. Seperti produk kebutuhan sehari-hari. Produk kebutuhan sehari-hari. Silakan dijelaskan. Contohnya itu apa kebutuhan sehari-hari? Seperti alat rumah tangga, kayak peralatan dapur, sendok, itu kebutuhan sehari-hari, kayak piring, kayak gitu Pak. Iya. Sembako, beras, Sembako, beras, minyak, betul kan? Betul. Kita Terus tidak akan bisa menggoreng tahu kalau tidak ada minyak, betul kan? Betul. Akan ada air direbus, masa direbus terus. Iya. Terus apa lagi? produk belanjaan atau shopping good. Ya. Produk belanjaan atau shopping good. Good. Ya. Apa itu contohnya? Ayo. Kayak tas, pakaian gitu. Tas, pakaian, kerudung, itu adalah produk-produk yang merupakan produk atau belanjaan yang bisa diperoleh baik secara online ataupun offline. Gitu. Silakan, sudah ada yang menanggapi? Siap tidak katanya. Sudah, berarti ditutup saja. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.